Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Alhamdulillah adik-adik mahasiswa sekalian, hari ini kita bertemu kembali dalam mata kuliah Etika Profesi. Jadi insya Allah ini adalah pertemuan minggu ketiga. Nah, alhamdulillah sekarang kita sudah bisa mengaktifkan kembali sarana belajar kita yaitu LMS. Jadi untuk pembelajaran online kita ini nanti bisa kita lewat LMS dan juga bisa melalui online meet ya, Zoom atau Gmeet. Nah, pada minggu ketiga ini kita akan bahas tentang filsafat dan etika profesi. Jadi, seperti apa hubungan-hubungan yang terjadi di dalamnya, kita akan lihat. Oke, jadi untuk filsafat dan etika profesi ini, untuk mata kuliah ini, khusus untuk pembahasan tentang itu, ada sub CPNK yang ingin kita capai, ya. Ini bisa kalian baca ya, ada 5 sub CPNK-nya. Terus kemudian, adapun submateri ya atau materi pembelajaran yang akan kita pelajari pada minggu ini, yang pertama itu pengertian cabang dan aliran serta fungsi filsafat, terus kemudian hakikat agama, hakikat etika, etika sebagai ilmu pengetahuan, filsafat ilmu, dan juga hubungan antara agama dan etika. Oke, yang pertama seputar filsafat. Apa yang kita tahu tentang filsafat? Ya, kalau kita bertemu di kelas, sorry, kalau mungkin kita meet ya, saya akan menanyakan kepada kalian, apa yang kalian tahu tentang filsafat? Nah, jadi filsafat itu pasti kita sudah tidak asing lagi ya, dan sering mendengar. Ya, biasa kita mendengar orang-orang mengatakan, ah dia itu anaknya filsafat sekali, gitu. Hidupnya penuh dengan filosofi, seperti itu. Nah, filsafat itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu philosophia, yang terdiri dari dua kata, yaitu philo, cinta, dan sophia, itu kebenaran atau kebijaksanaan. Jadi, itu asal ya, asal katanya. Nah, terus kemudian definisi atau pengertian dari filsafat itu sendiri telah dijelaskan oleh beberapa ahli. Yang pertama itu adalah Surya Sumantri 2010 di halaman 32, bahwa filsafat itu mencakup tiga segi. Jadi, ada tiga aspek dalam filsafat itu, yaitu apa yang disebut benar dan apa yang disebut salah. Dalam hal ini berbicara tentang logika. Terus kemudian mana yang dianggap baik, ya, mana yang dianggap baik dan mana yang dianggap buruk atau etika. Terus yang terakhir itu apa yang termasuk indah dan apa yang termasuk jelek atau estetika. So, menurut Sumantri ini, filsafat itu dia tidak jauh-jauh berbicara tentang tiga hal, yaitu tentang logika, mana yang apa yang disebut benar dan salah, terus kemudian etika, apa yang dianggap baik dan buruk, terus kemudian estetika, yaitu apa yang termasuk mana yang indah dan jelek. Nah, sementara menurut Subagio 1991 dalam Ruslan 2014 halaman 5, dia mengatakan bahwa secara garis besar terdapat dua aliran utama dalam filsafat. Yang pertama itu adalah filsafat aliran realisme, dan yang kedua itu filsafat aliran idealisme. Oke. Nah, kalian nanti bisa membaca-baca, mencari searching lebih jauh ya, yang mana dimaksud dengan filsafat realisme dan filsafat idealisme. Kegunaan dan fungsi filsafat. Nah, filsafat itu mempunyai kegunaan ya, baik secara teoritis maupun praktis.
dengan kita mempelajari filsafat, maka akan bertambah knowledge kita, ya, pengetahuan kita. Kemudian melalui penyelidikan segala sesuatu yang lebih mendalam dan lebih luas, sehingga kita akan mampu menjawab semua pertanyaan secara mendalam dan lebih luas. Ya, jadi dengan filsafat itu kita diajak yang pertama itu berpikir kritis dan runut serta sistematis. Nah, tentu saja ini sangat penting ya. Jadi eh, berpikir kritis, runut, dan sistematis itu sangat kita perlukan dan sangat kita butuhkan. Ya, utamanya kita sebagai seorang pembelajar ya, sebagai seorang mahasiswa. Jadi kita perlu berpikir secara kritis, runut, dan sistematis. Nah, terus kemudian berpandangan luas, melatih diri dalam melakukan penelitian, pengkajian, kemudian mampu memutuskan dan menyimpulkan secara komprehensif. Terus dinamis dan terbuka. Ya, jadi filsafat itu mengajarkan kita untuk bersifat dinamis, tidak kaku, kemudian kita menjadi open mind atau terbuka. Jadi kan biasa orang bilang generasi boomers itu tidak bisa bertemu sama Gen Z ya, atau generasi Alpha. Karena boomers itu atau milenial ya, milenial generasi milenial pun kadang dimasukkan ya. Itu dia sifatnya tidak dinamis, terus kemudian tidak open mind, saklek gitu. Biasa orang seperti itu kan. Nah, dengan memahami filsafat itu, kita akan diajar untuk dinamis dan selalu open mind, ya, terbuka, terbuka wawasannya kita. Terus kemudian tenggang rasa dan toleransi. Eh, Selanjutnya itu tentu saja itu akan memiliki kegunaan bagi diri kita sendiri dan tentu saja bagi orang lain. Lalu kita akan menjadi sadar diri atau eh, mengetahui atau ingat semakin sadar dengan kedudukan kita sebagai manusia. Dan pada akhirnya kita akan menjadi lebih taat pada Tuhan, ya. Yang kedua itu hakikat agama. Nah, jadi ini saya tidak akan jelaskan panjang kali lebar ya, karena kita semua adalah makhluk yang beragama. Maka apa hubungan antara agama dengan filsafat itu? Eh, Dogma atau filsafat itu ya, yang kemudian eh, memberikan kita keyakinan tentang adanya pencipta, yang kemudian kita sebut dengan hakikat keberadaan sang pencipta atau Tuhan, dan kita yakin bahwa itulah yang mengatur eksistensi atau keberadaan kita di bumi ini sebagai tempat kita mempertanggungjawabkan segala hal apa yang kita lakukan di muka bumi ini. Nah, kemudian etika atau susila atau moral itu melekat pada self atau pribadi kita, ya, melekat pada pribadi kita yang kemudian diterjemahkan ya, mewujud dalam hubungan-hubungan atau interaksi-interaksi sosial serta alam. Nah, dari buku-buku referensi atau filsafat ya secara humanity ya jadi agama secara tujuan humanity-nya atau tujuan kemanusiaannya itu sebenarnya semua sama ya. Tapi kalau secara apa tujuan ideologisnya jelas kita berbeda ya karena kita hanya mengakui bahwa Islamlah agama yang paling sempurna. Nah, secara humanity maka tujuan semua agama itu adalah menuntun umat manusia agar memperoleh kebahagiaan di dunia wal akhirah ya, kebahagiaan di dunia dan akhirat yang kekal. Nah, kemudian yang selanjutnya itu hakikat etika. Jadi sebenarnya apa yang dimaksud dengan etika itu sendiri? Ya, jadi etika itu berpangkal dari perbuatan baik dan benar. Kalau kita kembali tadi ya ke pernyataan awal tentang filsafat, di situ kan ada tadi pendapat dari Surya Sumantri ya yang mengatakan bahwa eh, apa salah satu
apa bagian dari filsafat itu sendiri adalah etika, di mana kita akan membedakan perbuatan baik, ya, dan tidak baik. Nah, jadi hakikat etika di sini itu berpangkal pada perbuatan baik dan benar. Oleh karena itu, etika itu merupakan filsafat moral dan juga ya bagian dari filsafat itu sendiri. Nah, eh, untuk menyatakan bahwa etika adalah bagian dari filsafat, Sumaryono 1995 dalam buku yang disusun oleh Muhammad tahun 2006 di halaman 29 sampai 30 itu di situ dikemukakan sorry alasan-alasan seperti di samping ini ya. Jadi ada beberapa alasan. Yang pertama itu em, etika itu adalah studi tentang perbuatan baik dan buruk. Nah, baik dan buruk ini kemudian mengatur beberapa hal, yaitu bagaimana cara berbusana yang baik, menghormati orang tua dan guru, bergaul dan berbicara yang sopan, berkata dan berbuat jujur, menghargai hak orang lain. Ya, itu secara definitely ya, secara apa namanya, dan juga secara detailnya. Nah, kemudian etika itu adalah studi tentang kehendak manusia dalam mengambil keputusan untuk berbuat. Ya, jadi eh, dikatakan oleh Sumaryono bahwa etika itu adalah studi tentang kehendak manusia dalam mengambil keputusan. Ya, bagaimana manusia memutuskan. Nah, ini terkait dengan eh, hadiah atau nilai yang diperoleh penerima ya, nilai yang diputuskan oleh pemberi, terus kemudian keputusan memberi berdasar kehendak, terus kemudian suara hati nurani. Nah, terus kemudian etika itu adalah studi tentang pengembangan nilai moral untuk memungkinkan terciptanya kebebasan kehendak karena kesadaran dan tanpa ada paksaan. Jadi dilakukan secara kesadaran penuh tanpa adanya paksaan. Itu bisa terwujud dalam perjanjian yang dibuat oleh para pihak ya. Terus kemudian peraturan pemerintah atau PP yang dibuat oleh penguasa. Nah, yang kemudian yang terakhir itu adalah etika sebagai studi tentang nilai-nilai manusiawi. Jadi banyak sekali nilai-nilai manusiawi yang kemudian mengatur tentang etika itu sendiri. Sebenarnya kalau kita dalam Islam ya, dalam Islam itu kita mulai dari bangun ya, dari mulai membuka mata sampai menutup mata, semua nilai-nilai moral, etika itu sudah diatur ya. Misalnya ketika kita bangun tidur, kita harus selalu mengucap syukur dengan membaca doa bangun tidur. Terus kemudian sesimpel kita masuk WC harus kaki kiri, keluar WC kaki kanan. Terus kemudian mengucap hamdalah ketika bersyukur, mengucap basmalah ketika memulai sesuatu dan banyak sekali hal-hal yang eh, telah diatur dalam agama kita ya. Itu semua adalah etika kalau kita berbicara secara nilai moralnya. Nah, etika sebagai ilmu pengetahuan. Jadi, etika itu adalah ilmu pengetahuan, maka perlu diadakan pemisahan antara etika dan moral. Ya, jadi di sini em, mau dipisahkan lagi antara etika dan moral itu. Dikatakan bahwa etika itu adalah ilmu pengetahuannya, sedangkan moral itu merupakan objek dari ilmu pengetahuan. Iya, berarti kalau bisa kita pahami, di sini coba untuk disampaikan bahwa etika itu adalah knowledge-nya ya, ilmu pengetahuannya. Sementara moral itu adalah objek dari ilmu pengetahuannya, ya. Contohnya, contohnya apa ya? Eh, menghormati orang tua itu adalah perbuatan baik, menghormati orang tua. Nah, itu adalah etika. Nah, moralnya itu misalnya lewat di depan orang tua tabe-tabe atau salim kepada orang tua. Itu adalah objek dari ilmu pengetahuan itu. Seperti itu kira-kira ya. Terus kemudian
Pengetahuan atau knowledge itu dipahami sebagai segala sesuatu yang diketahui secara langsung dari pengalaman melalui serapan panca indera dan olahan akal budi secara spontan. Nah, di sini sebenarnya salah satu poin penting yang bisa kita ambil itu adalah knowledge atau pengetahuan itu sangat penting atau berperan penting dalam membentuk nilai moral seorang manusia, ya, karena eh, seseorang yang memiliki knowledge atau pengetahuan yang baik, ya, eh, baik itu yang diperoleh secara langsung, artinya dalam hal yang juga berpengaruh lingkungannya, maka itu akan terwujud dalam moralnya, ya, dalam cara dia bertindak, ya, cara dia mengambil keputusan dan lain-lain. Nah, Sanjaja 2015 di halaman 6 mengungkapkan bahwa pengetahuan itu merupakan suatu disiplin berpikir ilmiah yang disusun secara metodis, sistematis, dan koheren tentang seluruh kenyataan pada dimensinya yang paling mendalam. Jadi, baik filsafat maupun ilmu, kedua-duanya bekerja sama untuk menyusun suatu knowledge atau pengetahuan. Oke, kemudian yang selanjutnya itu filsafat ilmu. Nah, jadi filsafat ilmu ini kita bisa apa namanya ketahui bahwa kalau dalam ilmu itu mempertanyakan dan menilai metode-metode pemikiran ilmiah serta mencoba menetapkan nilai dan pentingnya usaha ilmiah sebagai suatu keseluruhan. Nah, kemudian upaya untuk mengerti tujuan, metode, dan struktur logis suatu ilmu melalui metode analisis yang logis dari tujuan, metode kinerja konsep hukum, teori dari ilmu, itulah kemudian yang kita simpulkan sebagai sebuah filsafat ilmu. Jadi, filsafat ilmu itu sendiri mengungkapkan bagaimana hakikat dari ilmu itu sendiri. Nah, bagaimana pengungkapan ilmu tersebut dimulai, yaitu berangkat dari pemikiran bagaimana memperoleh ilmu atau pengetahuan tersebut. Ya, jadi filsafat ilmu ini berkaitan dengan bagaimana cara kita memperoleh ilmu, bagaimana cara kita memproses atau eh, menganalisis dan menerima atau menyerap ilmu tersebut, dan bagaimana kita kemudian outputnya, ya, atau eh, mengamalkan ilmu tersebut. Nah, dari sinilah kemudian, ya, eh, lahir tiga landasan pokok untuk memperoleh pengetahuan. Jadi Sanjaja 2015 pada halaman 8 mengatakan bahwa ada tiga landasan pokok untuk memperoleh pengetahuan. Ya, yang pertama itu apa yang akan diketahui atau ontologi, terus kemudian bagaimana cara memperoleh pengetahuan atau epistemologi, dan apa nilai pengetahuan tersebut bagi kita, aksiologi, what, how, and what for. Nah, jadi nanti di kolom feedback, coba kalian deskripsikan, ya, lebih eh, panjang sedikit, atau kalian cari, ya, apa yang dimaksud dengan ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Dan kemudian kalian jawab dengan bahasa kalian sendiri. Nah, ada teori, ada eh, tiga teori pokok tentang kebenaran keilmuan, ya. Yang pertama itu teori saling berhubungan atau coherence teori, atau disebut juga sebagai teori konsistensi. Terus kemudian yang kedua itu teori persesuaian atau koresponden teori. Yang ketiga itu teori kegunaan atau problematik teori. Nah, maksudnya di sini bahwa teori pokok tentang kebenaran keilmuan, ya, mencari kebenaran suatu ilmu itu kita bisa menggunakan teori saling berhubungan, artinya korelasi antara misalnya ada ilmu sebelumnya yang kita ketahui, eh, kita akan mengetahui bahwa ilmu itu adalah sesuatu yang benar ketika dia berhubungan, ya, dengan ilmu sebelumnya yang telah kita dapatkan. Nah, terus kemudian teori persesuaian atau koresponden teori.
Jadi ada kesesuaian antara ilmu yang satu dengan ilmu yang lain. Nah, teori kegunaan, ketika dia punya kegunaan, ya, atau punya nilai atau punya manfaat. Nah, hubungan agama dan etika. Hubungan agama dan etika. Kalau kita bisa lihat di siklus ini ya, tergambarkan eh, bahwa manusia itu adalah makhluk ciptaan Tuhan, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian manusia itu Allah ciptakan dengan eh, potensi diberikan akal dan pikiran, di mana akal dan pikiran ini kemudian yang memungkinkan atau membedakan manusia dengan makhluk lainnya, sehingga manusia itu bisa eh, berpikir, menganalisis, mengolah, ya, sehingga lahirlah ilmu pengetahuan atau knowledge. Nah, dengan ilmu pengetahuan ini sendiri, ya harusnya kita gunakan untuk kemudian lebih menguatkan hubungan kita kepada Sang Pencipta. Ya, jadi menyadari tentang Tuhan dan eksistensi alam raya. Dan selanjutnya ya kembali kepada kita sendiri sebagai manusia. Nah, jadi ini hubungan antara agama dan etika itu digambarkan dalam satu siklus, ya. Nah, terus kemudian etika itu adalah sesuatu ya, tidak dapat sesuatu yang tidak dapat menggantikan agama, ya. Tetapi di lain pihak atau di satu sisi, etika juga tidak bertentangan dengan agama, ya, bahkan diperlukan olehnya. Oleh karena itu, etika itu adalah bagian dari agama. Dan agamalah yang kemudian mengatur etika. Nah, kalau kita sebagai seorang muslim, kita yakin, sadar, dan paham bahwa etika itu semuanya sebenarnya semua telah diatur oleh agama kita. Dalam hal ini kemudian kita merujuk kepada akhlak, ya, kepada akhlak Rasulullah SAW sebagai contoh yang memberikan kita contoh nyata atau wujud dari pelaksanaan etika itu. Ya, jadi eh, itu ya kalau kita lumayan panjang ya kalau kita berbicara tentang filsafat dan etika profesi. Nah, hubungan dengan profesinya di mana? Ya, jadi di sini kita masih membahas tentang filsafat itu sendiri dengan kita sebagai human atau manusianya, manusia yang kemudian nanti akan memiliki profesi, ya, sehingga kita paham bahwa filsafat itu sangat penting dalam memberikan kita apa namanya, dalam melahirkan manusia-manusia yang beretika, utamanya nanti ketika kita sudah memiliki profesi sehingga kita menjadi orang-orang yang beretika terus profesional dalam bidang pekerjaan kita masing-masing. Oke, saya kira demikian ya materi kita untuk hari ini. Jangan lupa untuk dikerjakan feedbacknya. Insya Allah nanti kita bertemu minggu depan. Mungkin kita bisa Google Meet ya, atau nantilah diinfokan kembali. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.